أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أسبغ عليكم نعمه ظاهرة وبدينة الذي لا تعد ولا تحصى فتوبى لمن شكر فإن الجنة هي المأوى فويل لمن كفر فإن العذاب أشد وأبقى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan taufiknya kepada kita, sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat melaksanakan aktivitas muamalah ubudiyah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini senantiasa mendapatkan karunia dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Salatan wa salaman semoga senantiasa tercurah pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya pada yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selaku khatib pada kesempatan kali ini, khatib berwasiat kepada pribadi dan juga kepada para hadirin. Marilah kita selalu takwa, selalu meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Bagaimana takwa itu selalu tasdiqan fi qalbi, terukir dalam hati kita. Fa insyaallah mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dinu an-nasihah." Agama itu adalah nasihat. Agama itu adalah petunjuk. Agama itu adalah ihdinas siratal mustaqim. Bagaimana kita punya agama, maka senantiasa kita tingkatkan kualitas keberagaman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana agama itu kita jadikan nasihat dalam kehidupan kita. Bagaimana agama itu kita jadikan filter dalam kehidupan kita. Maka ketika kita ingin melanggar aturan-aturan agama, maka kita ingat bahwa agama itu melarang atas larangan apa yang kita lakukan. Saya yakin ketika manusia tidak punya agama,
maka akan rusak kehidupan dunia ini. Saya yakin ketika manusia tidak menghukumi agama, maka dia akan hidup sekuler, maka hidup akan bebas tanpa nilai-nilai agama. Oleh karena itu para hadirin, dalam konteks agama, kita sudah menghukumi bagaimana al-Islam itu menjadi agama kita. Bagaimana kita terus berupaya udkhuluha fis-silmi kafah. Pahamilah dan masuklah ke dalamnya agama itu dengan kafah. Kita belajar dan memahami untuk bagaimana untuk kehidupan kita, bagaimana religius kita, bagaimana keagamaan kita, bagaimana teologi kita harus kita tingkatkan dalam agama kita. Maka jadikanlah agama itu menjadi nasihat dalam kehidupan kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam dunia ini, saudara, Bapak Ibu, pasti banyak orang-orang yang percaya dalam agama. Orang-orang selain Islam, mereka juga punya agama yang tentunya dipercaya dari konteks mereka. Ketika kita sudah memahami al-Islam menjadi ad-dinul Islam, menjadi agama dan kepercayaan kita, maka terus kita pelajari agama itu. Sehingga apa? Inna dina indallahil Islam. Maka sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah adalah al-Islam. Siapa yang memeluk agama selain daripada agama Islam, fahuwa fil akhirati minal khasirin. Di akhirat kelak dia akan merugi. Itulah dogma yang ada dalam Al-Quran, yang memberikan sebuah prinsip dalam diri kita beragama. Jadikanlah agama itu menjadi filter dalam kehidupan kita, sehingga kita benar-benar menjadi hamba Allah yang selalu diberikan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam suatu ketika Rasulullah Muhammad SAW didatangi oleh malaikat Jibril alaihissalam. Tiba-tiba Jibril datang di hadapan Nabi. Ketika itu Jibril memberikan nasihat-nasihat yang luar biasa kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika kita melihat nasihat nanti, bahwa sesungguhnya nasihat ini tidak hanya berlaku kepada Nabi dan juga kepada umatnya Rasulullah Muhammad SAW. Apa nasihat Jibril yang disampaikan Nabi? Ya Muhammad, ya Rasulullah, ish ma syi'ta ya Muhammad. Hiduplah semaumu Muhammad, tapi ingat, kehidupanmu itu pasti akan mati. Fa innaka mayyitun. Dalam konteks agama kita tidak melarang kita menjadi hidup seperti apa. Kita mau menjadi profesinya seperti apapun, agama kita tidak melarang. Tapi ingat, kehidupan kita pasti pada akhirnya ada kematian. Itulah yang disampaikan Jibril yang pertama. Yang kedua, Jibril memberikan nasihat kepada Nabi. Ya Muhammad, ya Rasulullah, man ahbabka ya Muhammad. Cintailah apa yang ingin kamu cintai Muhammad. Tapi ingat, apa yang kamu cintai itu adalah fa innaka mufariquhu, pasti akan berpisah. Itulah konteks agama. Kita boleh mencintai apapun yang kita punya. Mencintai anak istri kita, mencintai harta benda kita, apapun yang kita miliki, bolehlah kita cintai. Tapi ingat, kecintaan itu pasti akan berpisah. Oleh karena itu, apa yang kita cintai jangan melebihi cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang selalu abadan abadin, yang memberikan rahman rahimnya kepada kita semuanya. Boleh kita mencintai apapun, tapi ingat, kecintaan itu pasti akan berpisah oleh kita. Nasihat Jibril yang selanjutnya adalah wa'amal masyita ya Muhammad. Bekerjalah semaumu Muhammad. Beramallah semaumu Muhammad. Tapi ingat, amal pekerjaan yang kamu lakukan itu adalah fa'innaka majziun biha. Maka semua itu pasti akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Sedikit kebaikan, semua pasti akan mendapatkan balasan dari Allah. Ataupun sedikit keburukan, semuanya itu pasti akan mendapatkan balasan pula dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah konsep agama yang harus kita patuhi, yang harus kita ikuti dalam kehidupan kita. Nasihat Jibril selanjutnya adalah, ya Muhammad ya Rasulullah, syaraful mu'min al-qiyamul lail. Kemuliaan seorang mukmin adalah bagaimana ketika dia qiyamul lail. Ketika orang tertidur pulas, dia terbangun dan melaksanakan sholat malam, maka disitulah sebetulnya Allah akan memuliakan orang itu. Disitulah sebetulnya kemuliaan mukmin di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagaimana di rumah-rumah kita, jadikanlah rodoh-rodoh untuk benar-benar mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika manusia semuanya tertidur, sesungguhnya kita terbangun, kita bermunajah kepada Allah, kita bermudzakarah kepada Allah, kita bermuhasabah kepada Allah. Disitulah sebetulnya Allah akan memuliakan orang mukmin itu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nasihat Jibril yang terakhir, yang ketiga adalah, tercelakanya orang mukmin adalah ketika orang itu tergantung kepada orang lain. Janganlah kita tergantung kepada orang lain. Tergantunglah kepada Allah. Allahus Samad. Sesungguhnya Allah tempat bergantung kita. Jangan sekali-kali kita mengatakan, aku tidak bisa hidup tanpamu, aku bisa begini karena kamu. Menafikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah tercelakanya orang-orang yang mengatakan demikian. Dan sesungguhnya apapun yang Allah berikan, kecelakaan ataupun yang apapun dalam diri kita, Allah tempat bergantung kita. Allah tempat memuja kita. Allah yang memberikan semuanya atas semua itu. Maka sesungguhnya dekatkanlah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah, inilah dalam agama kita. Inilah nasihat-nasihat Jibril kepada Rasulullah Muhammad SAW. Tentunya nasihat ini tidak hanya berlaku kepada Nabi, dan juga kepada umatnya Rasulullah Muhammad SAW seperti kita ini. Bagaimana konsep al-Islam ini menjadi dasar dalam kehidupan kita. Bagaimana konsep al-Islam itu menjadi sebuah fondasi dalam kehidupan kita. Sehingga kita benar-benar ketika kita melangkah, ketika kita melakukan aktivitas apapun, maka sesungguhnya norma-norma agama itu selalu ada dalam konteks kita. Inilah khutbah yang pertama yang saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan rahmat-Nya kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bi ayati wa ladil hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, takwa itu adalah ibarat pondasi rumah kita. Kalau pondasi rumah kita itu kuat dan kokoh, fa insyaallah rumah kita pun akan kuat dan kokoh.
Kalau pondasi dalam diri kita keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah kuat dan kokoh, insya Allah kita pun akan kuat dan kokoh dalam mengarungi kehidupan kita ini. Marilah kita bersama-sama bermunajah kepada Allah Subhanahu wa taala, bermudzakarah kepada Allah Subhanahu wa taala, agar senantiasa kehidupan kita ini diberikan kehidupan yang hasanah fid dunya, hasanah fil akhirah. Sa'idun fid dunya was sa'idun fil akhirah. Orang yang selalu diberikan keberuntungan dunia dan juga keberuntungan di akhirat. Marilah kita bersama-sama berdoa, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa Allah memberikan ridhonya atas langkah-langkah kita semuanya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Allahumma la taj'alna dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wal hajatan min hawajid dunya wal akhirah ila qadaita ya arhamar rahimin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu taqabbal ya karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.